Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ditya Pratama. NIM saya 1916012. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai Lean Canvas sebagai tugas Teknososiepreneran. Yang saya hormati Ibu Siti Husnul Rifani sebagai dosen mata kuliah ini dan teman-teman sekalian yang menyaksikan. Produk yang akan saya jelaskan adalah mesin penghitung uang elektronik atau mesin otomatisasi uang elektronik. Konteksnya adalah perhitungan uang fisik atau tunai, yang dimana mengapa saya memilih untuk menjelaskan Lean Canvas mengenai produk ini adalah adanya timbulnya kekhawatiran atas kesalahan perhitungan atau keakuratan jumlah uang yang dihitung. Solusinya, dengan adanya mesin penghitung uang elektronik ini menjadikan pekerjaan menghitung uang menjadi lebih efisien, lebih mudah, tanpa khawatir adanya kesalahan dalam perhitungan uang fisik atau nominal uang yang telah dihitung. Oke, saya akan menjelaskan mengenai Lean Canvas produk ini. Yang pertama adalah problem. Masalah apa sih yang ditimbulkan sehingga kita bisa berpikiran untuk menjual atau membuat produk ini. Yang pertama adalah tingkat keakuratan dalam menghitung uang. Yang kedua adalah waktu yang dibutuhkan untuk menghitung uang tersebut. Yang ketiga adalah informasi yang dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu. Lalu dari problem tersebut muncullah sebuah solusi dari produk ini. Yang pertama, ini berkaitan dengan problemnya ya. Yang pertama adalah jumlah uang fisik yang dihitung pun akan secara akurat dihitung. Yang kedua adalah waktu yang digunakan untuk menghitung uang tersebut pun akan menjadi lebih cepat. Yang ketiga adalah informasi yang dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu akan lebih mudah didapatkan. Terus lalu terdapat unique value proposition, yang dimana maksud dari unique value proposition ini adalah sebuah keunikan dari produk tersebut yang membedakannya dari produk yang lain. Keunikan dan perbedaan dari produk ini selain untuk menghitung uang secara elektronik adalah dilengkapi dengan fitur UV, MG, NMT untuk mendeteksi uang palsu. Hal tersebut akan berguna untuk para pengguna dalam mewaspadai penggunaan uang palsu untuk menghindari kerugian tentunya. Lalu yang selanjutnya adalah unfair advantage, yang dimana apa yang tidak bisa ditemukan di produk lain. Ya ini yang pertama, pasti adanya pembaharuan fitur-fitur yang baru seperti adanya pendeteksian uang palsu, terus adanya pemisahan pilah antara satu uang dengan uang yang lainnya. Terus yang kedua adalah pastinya ada terus pembaharuan desain unik dan berbeda dari sebelum-sebelumnya. Ditambah adanya fitur baru, adanya desain baru yang diluncurkan seperti itu. Terus selanjutnya, siapa sih customer segment dari produk ini? Pertama pastinya itu adalah perkantoran, karena perkantoran itu kan berhubungan dengan keuangan pastinya, karena uang adalah sumber dari kehidupan perusahaan. Dengan adanya alat ini diharapkan dapat membantu perusahaan untuk menghitung uang-uang fisik mereka sebelum disetorkan ke bank gitu. Terus yang kedua adalah perbankan. Perbankan sudah pastilah ya, karena terkadang teller mendapat bantuan dari mesin ini untuk menghitung uang dalam jumlah yang banyak untuk menghemat waktu. Yang ketiga adalah supermarket. Supermarket mungkin tidak terlalu menggunakan ya, karena mereka ada kalkulator biasanya. Tetapi dengan adanya mesin penghitung uang elektronik ini digunakan untuk warung-warung atau retail yang dimana penjualannya sudah melebihi dari tingkat pendapatan UMKM tertentu untuk membantu perhitungan uang mereka, fisik uang mereka. Terus yang keempat adalah organisasi yang bergerak di bidang keuangan. Ini akan sangat membantu ya, karena sudah pasti mereka bergerak di bidang keuangan. Terus yang kelima adalah sekolah kejuruan, khususnya akuntansi dan pemasaran. Kenapa? Karena saya sendiri adalah dulu siswa alumni kejuruan akuntansi.
pembelajarannya itu adalah kayak praktek untuk di perbankan gitu. Jadi kita kayak udah diajarin dari sekolah untuk mengoperasikan alat tersebut. Jadi biar tidak asing lagi nanti pada saat terjun ke dunia kerja. Early adopternya yang pertama itu pasti karyawan bank ya, karyawan bank yang membutuhkan mesin tersebut untuk membantu menghitung uang. Yang kedua adalah yang telah saya jelaskan sebelumnya, perkantoran, khususnya bagian keuangan yang dimana dapat memudahkan transaksi tunai sebelum disetorkan ke bank untuk mengecek keakuratan nominal. Lalu penjualan produk ini bekerja sama dengan beberapa channel. Yang pertama adalah mungkin lebih kepada internet web. Ini sudah tidak diragukan lagi karena sekarang di masa COVID-19 ini juga penjualan secara online itu meningkat secara pesat dan menjamur di berbagai aspek. Yang kedua adalah Facebook. Platform ini benar-benar adalah salah satu platform belanja online yang dimana orang-orang mempromosikan produknya melalui status, lalu diupload ke media sosial Facebook ini dan banyak sekali responnya. Yang ketiga adalah Instagram. Instagram ini juga merupakan platform baru-baru ini yang sangat diminati oleh para penjualan online, seperti tidak juga toko elektronik ya, tetapi juga banyak seperti baju, makanan, dan lain-lain. Dan ini sangat membantu para penjual atau pembisnis untuk mempromosikan produk mereka. Yang keempat ada penjualan langsung, ini dilakukan di tokonya langsung. Terus yang kelima adalah pemesanan online seperti Shopee dan Tokopedia, e-commerce atau marketplace. Lalu selanjutnya terdapat cost struktur atau biaya produksi. Cost struktur ini adalah cost struktur ini adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk membuat produk ini atau memproduksi produk ini. Yang pertama pastinya adalah biaya produksi. Ini estimasi biayanya sebesar 1 juta per bulan karena adanya satuan antar ya, biaya material, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead dalam memproduksi alat tersebut. Yang kedua adalah biaya penjualan, yakni 500.000 per bulan, biaya promosi sekitar 300.000 per bulan, dan biaya karyawan sebesar 400.000 per bulan. Biaya karyawan ini lebih kepada penjualan langsungnya ya di toko. Terus selanjutnya revenue stream. Revenue stream ini adalah hal-hal apa yang bisa kita lakukan untuk menggait pelanggan tanpa harus mengatakan membeli. Mungkin sebuah semacam promosi ya untuk meningkatkan pendapatan. Kalau dari produk ini saya lebih kepada uji coba atau garansi, ya ini trial selama 30 hari dan garansi sebesar 75%. Dan setelah semua yang telah dijelaskan, jika pelanggan tertarik terhadap produk tersebut untuk menggunakannya, terdapat key matrix yang bisa mereka ikuti. Yang ini terbagi menjadi 2, yakni penjualan langsung dan penjualan secara online. Yang pertama, penjualan langsung itu datang langsung ke tokonya untuk membeli produk tersebut, dan yang kedua adalah pemesanan melalui online, yang dimana cara-caranya yang pertama mengunjungi website, terus yang selanjutnya adalah login sebuah marketplace tertentu, contohnya seperti Shopee, dengan cara mengunduh aplikasinya, lalu login akun, search produk, lakukan pembayaran, lalu yang terakhir adalah pemesanan akan segera diproses. Oke, sekian dari penjelasan mengenai Lean Canvas, mesin penghitung uang elektronik dari saya. Semoga informasi-informasi ini dapat bermanfaat untuk para penonton atau yang menyaksikan video ini, serta dosen pengampu saya, Ibu Eta. Mohon bantuannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.